Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran mazidan ma'an. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji serta syukur kita senantiasa tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang telah mencurahkan kepada kita nikmat yang tak terhitung dan tak terhingga. Kemudian sallallahu alaihi wasallam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikuti beliau dengan baik dan benar hingga akhir zaman kelak. Insyaallah pada hari ini adalah kajian apa? Kajian talaqi Al-Quran. Soal pada hari ini adalah kajian talaqi Al-Quran. Maka dari itu silakan Bapak Ibu mengambil Al-Quran yang ada, kita membaca Al-Quran bersama-sama. Sudah Pak? Sudah Quran semua? Sudah. Sudah buka Quran semua? Bapak-bapak ibu-ibu? Sudah. Ibu-ibu udah semua Bu? Bapak-bapak udah ya? Tapi kita terakhir baca surat apa? Al-Masad, Al-Lahab. Al-Lahab. Kita kemarin baca tentang baca dari Al-Qur'an
bukan. Berarti hari ini kita baca surat An-Nasr. Sebelum kita baca surat An-Nasr, saya ingin jelaskan mengenai kesalahan dalam membaca Al-Quran. Dan ini penting. Kesalahan dalam baca Al-Quran itu bagi dua. Itu ada kesalahan fatal dan kesalahan ringan. Kesalahan yang jelas dan kesalahan yang samar. Apa pembeda atau ukuran dari kesalahan yang jelas dan samar dengan kesalahan yang samar? Kesalahan yang jelas dan fatal dengan samar yang ringan. Pembedanya adalah apakah kesalahan tersebut berpengaruh kepada urf bahasa. Urf itu kebiasaan bahasa gitu. Jadi ini yang nanti saya akan jelaskan dan kita masuk ke dalam surat yang akan kita baca. Kita melihat kepada misal kesalahan yang bersifat fatal. Itu adalah kesalahan yang merusak urf bahasa Arab atau kebiasaan bahasa Arab, baik mengubah makna atau tidak. Misal contoh, mengubah huruf hamzah jadi ain, ain jadi hamzah, ha jadi ha, ha jadi ha. Maka nanti kita akan contoh lagi wal fatih, wal fatih, wal fatih, wal fatih. Nanti akan kita baca insyaallah. Kemudian misal mengubah huruf sin, shin jadi sin, sya jadi sa. Ini juga kesalahan fatal. Meskipun terkadang dia tidak mengubah makna, tapi itu mengubah urf bahasa, mengubah kebiasaan bahasa yang biasa kita dengar. Dan ini aneh dari segi bahasa. Misal contoh, kita dalam bahasa Indonesia ya, mengubah huruf, tapi kedengarannya aneh. Contoh misal, saya melihat ular melingkar-lingkar di pinggir pagar. Saya pergi ke pinggir rumah melihat ular melingkar-lingkar di pinggir pagar. Saya pergi ke pinggir rumah melihat ular melingkar-lingkar di pinggir pagar. Kemudian ada orang cadel, dia baca, saya pergi ke pinggir rumah melihat ular melingkar-lingkar di pinggir pagar. Dengan kecadelan tersebut, orang yang dengar paham nggak kira-kira di dalam? Mungkin paham kan? Tapi secara bahasa Arab, dia merusak ya. Secara bahasa Indonesia dia merusak karena dia mengubah satu huruf menjadi huruf yang lain. Kan gitu. Itu yang tidak merusak makna, tidak mengubah makna. Ada yang sampai mengubah makna, misal contoh dalam bahasa Arab yasta'jilu ka'in, yasta'jilu atau tasta'jilu, artinya minta dipercepat. Allah berfirman, "Fala tasta'jilu", maka jangan kalian minta dipercepat. Kalau fala tasta'jilu pakai hamzah, jadinya minta diperlambat. Lawan kata, Pak. Jadi kalau pakai ain itu minta dipercepat, pakai hamzah dari perlambat. Ada ajal dalam Quran. Kalau walikulli ummatin ajal, walikulli ummatin ajal, khuliqal insan min ajal. Sesungguhnya manusia diciptakan itu tergesa-gesa, min ajal.
Walikulli ummatin ajal. Sesungguhnya setiap umat itu ada ajalnya, ada kematian, ada kehancurannya. Kalau ajal pakai hamzah itu artinya kematian. Ajal pakai hamzah. Kalau ajal pakai ain, ajal pakai ain itu artinya tergesa-gesa. Beda sekali. Contoh lagi, contoh kata misal qul huwallahu ahad dengan qul huwallahu ahad. Kalau qul pakai qaf artinya apa? Katakan. Qul, katakanlah. Qul, kalau qul pakai kaf artinya makanlah. Makanlah. Fatal tidak? Berarti kan kalau qul huwallahu ahad, qul katakanlah dia Allah Maha Esa. Kalau qul itu artinya makanlah, fatal. Ini mengubah huruf. Contoh mengubah huruf. Shin menjadi sa, sin. Jadi sin biasa. Shin menjadi sin. Ini juga bermakna fatal. Contoh lagi misal fa menjadi sin. Karena di kita nggak ada Pak. Kita SS aja semua dengan S. Jadi kita tuh cenderung memasukkan huruf-huruf yang tidak ada makhraj di kita menjadi satu huruf yang ada makhraj pada kita. Contoh dalam bahasa Indonesia huruf yang muncul dari tenggorokan itu apa sih Pak? Hamzah sama H. A, I, U, E, O, kemudian H. Ini pun A, I, U, E, O dari makhraj yang sama. Sedangkan dalam bahasa Arab itu ada 6 huruf dari tenggorokan. Hamzah, H, Ain, H, Ghain, Kha. Hamzah, H, Ain, H, Ghain, Kha. Nah, dalam bahasa kita, kalau kita tidak terbiasa, akan kita mengubah huruf-huruf yang bermacam-macam tadi dalam bahasa Arab menjadi makhraj yang kita kenal dalam bahasa Indonesia. Misalnya, Hamzah, A, insya Allah semuanya bisa. H, insya Allah semuanya bisa. H akhirnya kalau sebagian orang tidak bisa baca jadi huruf H, kan begitu. Ain sebagian orang tidak bisa jadi huruf A, Hamzah. Ghain sebagian orang tidak bisa jadi huruf G. Ghairil maghdubi sebagian orang. Kan huruf Kha ini sebagian orang bisa, sebagian enggak, tapi alhamdulillah semua sebagian bisa huruf Kha. Meskipun sebagian nggak bisa juga, ada yang bacanya ho, sekhar dibaca ho, sebagian. Maka dari itu penting bagi kita untuk memperbaiki, karena maknanya ada yang bersifat mengubah huruf dengan huruf yang lain, ada yang bersifat mengubah suatu harokat dengan harokat yang lain, ada yang bersifat mengubah harokat menjadi sukun menjadi harokat, atau mengubah panjangan dari satu harokat menjadi dua, atau dua menjadi satu. Adapun kalau dua menjadi lebih dari dua, atau lebih dari dua menjadi dua, itu jadi sangat ringan. Berarti lah atau apa namanya di antara kesalahan fatal mengubah satu harokat menjadi dua menjadi satu. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalau dua menjadi 4 misalnya, itu lahan khofi, kesalahan sama ringan tapi tetap salah. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, banyak kan? Bahkan di MTA diajarkan begitu kan anak-anak kita. Ya makanya rata-rata sampai besar bacanya salah semua. Jangan baca yang lain, Bismillah itu sudah salah. Bismillah itu dua, nggak boleh lebih. Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Dua. Kalau Bismillahirrahmanirrahim
Bismillahirrahmanirrahim itu lebih dari 2. Salah meskipun nggak fatal, tapi salah. Dan di kita juga bisa huruf ain belum bisa akhirnya biasa dibaca dalam huruf hamzah. Padahal itu adalah tujuan utama ketika masih baru ngaji, misal baru ikhlas 1, kan tujuan mengenalkan huruf itu untuk mengenalkan perbedaan cara baca. Makanya kalau di ikhlas 1 itu kita lihat mebta, ya kan? Mebta dilarang naik ikro kalau belum lancar di ikhlas 1. Nah, masalah standar guru beda-beda. Ada yang menganggap kalau misalnya sudah ada ain sudah bisa dibaca dalam hamzah itu sudah dilurusin aja. Misal ain yang ai itu kata gurunya udah apa-apa deh. Padahal itu nggak boleh, Pak. Karena ini salah fatal. Misalnya ini contoh, sasisu itu anak bacanya sasisu, dibiarin aja. Oh, apa-apa udah bisa. Itu belum bisa. Itu jadi ini pentingnya apa? Pentingnya memahami perbedaan antara kesalahan fatal dan tidak. Kenapa? Karena nanti akan ada Al-Fatihah. Di Al-Fatihah kalau seorang kesalahan fatal dan dia nggak mau belajar, bisa jadi sholatnya batal terus. Misal contoh ada orang baca, siapa yang dengar? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mereka yang sehat, dia baca kha. Alhamdulillah ini kan fatal, kesalahan fatal yang merusak makna. Nah, maka dari ini apa? Maka dari ini nggak boleh, kecuali harus belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, saya dulu pas kecil di Jawa, saya baca salah. Dulu sama ada orang bantu-bantu di rumah, pas saya masih tinggal Jawa Timur dulu. Saya baca Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak bacanya nah, bukan kata. Oh gitu? Ya pokoknya, pokoknya udah diajarin dari kecil tadi. Jadi baca itu kan, dan nanti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dibaca gitu. Kenapa? Karena katanya sudah diajar dari kecil. Sekarang perhatikan kesalahan pengajaran dari kecil fatal gitu. Fatal sampai tua. Nah, maka dari itu jangan kita biarkan kesalahan. Yang kecuali dibiarkan lewat tapi nanti diulang lagi gitu, dievaluasi lagi sampai bisa. Maka dari itu apa? Maka dari itu wajib ya bagi kita untuk mengetahui cara baca yang benar, yang benar. Kemudian sekarang kita masuk dalam surat An-Nasr. Kita masuk dalam surat An-Nasr, kita lihat semua surat An-Nasr halaman 603, ujung paling belakang Quran tapi sebelah kanannya. Sudah buka semua Pak? Sudah dibuka semua? Sudah dibuka semua? Sebelumnya saya mau maaf ya, agak maaf karena akhir-akhir ini sedang hilang. Baik, saya bacakan, silakan jemaah mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jangan empatnya. Jaa bukan 2, jaa. Karena lihat kalau yang ada benderanya kewajiban panjang, ini namanya bab wajib atau bab mutasil. Baik, idza jaa nasrullahi wal fath.
إذا جاء نصر الله والفتح. Sekarang wal fatih. Wal fatih. Wal fath. Taknya dilepas, bukan wal fatih. Enggak, wal fatih dilepas, langsung huruf ha. Wal fatih. Wal fath. Wal fatih. Wal fath. Jadi wal fatih itu ada ha di belakang. Kemudian Nasrullah bukan sifat Nasrullah, awas, bukan nama orang ya. Misalnya Pak Nasrul itu Pak Nasrul bukan Nasrul bukan Kesot Nasrullah. Nah ini tertipis, bukan Nos. Idza jaa Nasrul bukan. Idza jaa Nasrul. Nasru, coba diraba-raba dulu. Nasru. Baik. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس masih ada yang baca waraitan nas, ingat nun sukun dikasih gunnah, didengungkan waktunya lebih lama daripada mat biasa. Jadi waraitan nas, waraitan nas, bukan waraitan nas, bukan waraitan nas. Nah baca dulu. Waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 1, 2, 3. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Fasabbih, nah ini perhatikan. Fasabbih pakai ha lagi, ha. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah ini perhatikan. Wastaghfir. Fir. Jadi habis ko tipis ha. Wastaghfir. Fir. Bukan fir itu enggak, harus ada ha-nya. Wastaghfir. 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 Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Kana cukup 2, bukan kana tawwaba, bukan kana tawwaba, cukup 2. Sekali lagi 1, 2, 3. Innahu kana tawwaba. 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 Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika fir tipis Pak, kalau ada fir, enggak fir tipis, fir bukan fir.
enggak, karena dia sebelumnya kasroh. kasroh i. Kalau dia sebelumnya i atau kasroh, maka awalnya tipis. Bukan fil enggak, fir. Perhatikan fir. Nah, bukan fil, misalnya fir tipis. Bukan fir. Jadi dia tipis ya, bukan kayak yang tipis. Kalau yang disebut fir dia jadi bisa fir, bukan fil. Nah, misalnya fil tebal, tipis lagi fir. Masih ada yang fil. Coba sebelah kanan. Bapak sebelah kanan saya. Coba fil. Saya mesti dengar kayaknya ada satu atau dua suara ya. Fil, coba sekarang. Coba sekali lagi. Fil tipis. Jadi caranya gini, Pak. Jangan rohnya itu pangkal lidah naik ke atas, tengahnya cukup ke bawah gitu. Fil, tapi fil tipis. Nah, coba sekali lagi sebelah kanan saya. Fil. Sekarang tambahkan ha. Fil. Sekali lagi, yang terakhir sebelah kanan, sebelah kanan semuanya. Fil. Baik, insyaallah, alhamdulillah. Sekarang sebelah kiri. Fil. Masih ada fil tipis. Fil. Ibu-ibu semuanya ibu. Fil. Ada hanya di belakang. Fil. Ada hanya. Fil. Sekarang semuanya wastaghfir. Ada kurang jelas. Fir. Ada jelas ditekan. Makanya Pak, ini penting. Huruf H itu adalah huruf tenggorokan. Fokus Pak. Huruf H itu adalah huruf tenggorokan yang ada di bahasa Arab, ada di bahasa Indonesia. Tapi kalau dia tidak ditekan, dia nggak muncul. H itu kalau nggak ditekan nggak muncul. Coba kita katakan fir, nggak ada fir. Dia adalah huruf yang paling lemah. Jadi perhatikan Pak, huruf H adalah huruf paling lemah dalam seluruh huruf hijaiyah. Dari alif bata sampai ya, huruf paling lemah adalah huruf ya. Dia kalau nggak ditekan nggak ada, hilang. Makanya kita fir. Kita tahu makhrajnya udah benar nih, fir di sini. Tapi nggak ditekan fir, nggak ada. Maka harus tekan fir. Beda sama ha. Huruf ha itu kalau makhrajnya sudah datang, kita sudah tahu lokatannya. Dia akan keluar seperti ha. Apa terlalu ditekan? Kalau huruf H, makhrajnya kita sudah tahu ditekan paling bawah. Pabrik hurufnya kita sudah tahu ditekan paling bawah bersamaan dengan huruf hamzah A. Tapi ketika dia tidak ditekan, dia hilang. Karena itu sifat khofa, namanya itu sifat tersembunyi. Sifat khofa itu sifat tersembunyi. Kalau dia tidak ditekan, dia hilang. Maka dari itu ditekan. Wastaghfir. Baik, sekali lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul berarti kan qaf dan kaf. Mundur sedikit ke belakang. Jangan ada anginnya. Qul enggak. Qul enggak ada angin, bersih. Qul. Lagi bisa qul. Qul. Nah, terus qul. Jadi caranya beda L-nya Minang sama L-nya Arab. Langsung bilang L-nya Minang. Kalau beda sama L-nya Sunda. Kalau L-nya Sunda mesti tipis. Ya, jadi L, la bukan la. Coba qul. Si ramainya qul. Jadi lidah depannya itu yang tentu bukan ujungnya bukan qul, tapi lebar ya, dari sisi depan pinggirannya itu pada semua qul. Nah, mulai ada yang bagus. Qul itu Minang. Ya. Gilo kan aneh, ya kan? Maksudnya gilo tipis aneh, ya kan? Nah, makanya itu dalam bahasa Minang tuh agak tebal kalau saya dengar. Mungkin saya nggak ada bahasa Minang aneh kalau saya bisa. Tapi kalau saya perhatikan, coba bahasa Minang yang ada huruf L-nya, contoh dalam kan gitu, dan lamu aneh. Saya baca tipis nih, saya pakai L-nya Arab, saya ganti L-nya Minang dan L-nya Arab. Dan lamu aneh kan? Saya baca tipis dan lamu aneh. Lamu aneh kan? Aneh. Dan lamu kapal lo. Coba saya baca tipis kapal lo, aneh nggak Pak? Ya kan? Jadi beda tebal tipis itu pengaruh Pak. Nah, makanya itu orang Arab tuh pada ngomong sama kayak kita ada kapal lo kan aneh. Tipis lamnya aneh gitu buat orang Minang. Nah, sama lam tebal di bahasa Arab itu aneh kecuali pada kata Allah. Pada kata Allah selain itu tipis itu. Maka qul, coba semuanya qul. Masih banyak tebal kalau kita jangan Bapak dulu saya Pak. Saya dulu bukan apa dulu saya sudah selesai sekolah hafal 30 juz saya dulu sudah selesai. Tapi sama Ustaz yang nggak bersanad. Begitu saya belajar sama Ustaz yang nggak bersanad, saya baca Bismillah kurang tipis ada sini di sini. Saya baca Alham harus Alham. Saya baca Alhamdulillah salah harus nggak boleh all. Lalu saya latihan alhamdulillah berapa pertemuan. Lalu saya hafalnya hampir sebulan Pak latihan. Jadi pertemuan hampir setiap hari. Yaitu untuk lam dan huruf-huruf lain pada surah Al-Fatihah. Maka wajar kalau kita dalam sekali pertemuan belum bisa, apalagi sebelumnya tombah kan lebih sulit. Jadi silakan diikuti. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Bukan kafirun, kafirun. Nah, bukan kafirun, itu Indonesia. Ini kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Sekali lagi, roh dalam bahasa Indonesia seperti pengaruh dalam pendengaran buat orang Arab. Contoh, saya bahasa Indonesia R saya tebelin. Misal mau mana, mau ke rumah, aneh nggak? Ini saya ubah nih dari bahasa Indonesia Arab Indonesia. Sekarang bahasa Indonesia saya pakai awalnya Arab. Mau mana, mau ke rumah. Makanya chef dulu saya gitu Pak, kalau saya chef dari mana chef? Habis dari rumah.
rumah, baca gitu. Bukan saya dari rumah lagi. Kalau kita saya dari rumah bisa rumah gitu kita kan. Rumah itu dalam bahasa Indonesia saja kafirun itu sama. Ya, jadi kafirun sama kayak apa namanya ketika ruh, maka ketika kita bisa saya mau pulang ke rumah itu aneh karena bahasa Indonesia menggunakan rohnya Arab. Saya mau pergi ke ruko, kalau pakai kof lagi, saya mau pergi ke ruko, aneh. Padahal sama ruko juga ya kan, tapi yang satu rukonya saya tebel, kofnya saya pakai kok tebel. Saya mau pergi ke ruko, saya mau makan soto, saya mau makan bakso dan soto. Jadi pakai beda kan tebelnya Arab dengan kalau Indonesia beda. Maka dari itu nya Arab menggunakan Indonesia hanya itu buat mereka kafirun gitu. Nah ini penerangan langsung tahu gitu. Sebagai saya mau pulang ke rumah, nah itu penerangan Indonesia ternyata. Ya dulu Syahli Jaber kan khas dia. Meskipun udah lancar dia bahasa Indonesia beliau kan, lancar bahasa Indonesia udah ceramah bahasa Indonesia, tapi tetap aja kita ini orang Indonesia, ternyata ini orang Arab gitu. Nah, pada itu sama juga kita harus menggunakan khutbah biar Arab. Sekali lagi, qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Perhatikan jadi a selesai baru ain bukan terus bukan kemudian nih yang paling sulit Pak, huruf ain itu nggak boleh masuk hidung. Jadi ketika hidung itu tuh ada bedanya. Saya putus hidung tadi Pak. Ada beda. Nggak boleh beda. Nggak boleh gini. Beda. Coba tutup ya. Buka dulu hidungnya. Buka dulu. Tutup hidungnya rapat. Lagi tutup lagi hidungnya. Ada jadi hilang kali ya mas. Anjing bisa dipanjangin. Anjing itu bisa dipanjangin. Bisa dipanjangin. Nah sekarang tutup ini bisa dipanjangin. Sebagian hilang. Itu masih hidup. Tapi Pak wajar kalau masih hidup. Kenapa? Saya pribadi baru 8 bulan bisa menghilangkan ain itu dari huruf dari hidup. Jadi itu pun 8 bulan belajar masih. Jadi saya sama guru-guru saya dulu kalau lolos ain. Nah, baru sama chef 8 bulan sama chef baru bersih. Jadi itu wajar. Tapi intinya ain yang ini harus bisa harus bisa. Ain tidak boleh hilang ketika sukun dan tasydid. Jadi a'budu jamak a'budu. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Baik. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Kenapa selesai bisa beda-beda? Pertama ada yang lain baca pendek. Wala ini perempat bisa panjang, misalnya bisa. Kemudian antum itu ikhfa, dan ikhfa pada huruf ta, o, dan huruf selain of dan kaf itu buka dia.
Jadi terbuka. Antum. Bukan antum. Antum salah. Bukan antum atau antum, nggak boleh kena. Biarkan dia ada anginnya mengalir tanpa ada dua organ yang bertemu. Jangan sampai ada lidah yang mengalir ke atas sama sekali. Ngambak dia ngambak, Pak. Antum. 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 Jadi mirip kayak huruf gitu, tapi beda titik tapi gitu. Antum, mirip begitu meskipun dia sama tapi mirip. Antum. Antum. Wala antum. Seperti tiga. Wala antum. Insyaallah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Siapa? Bukan A. Ma a'bud. Ma a'bud. Tadi sekali wala antum 'abiduna ma na'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Anda perhatikan apakah ada sifat mustadir di atas. Kalau saya berhenti di ana, bacanya gimana? Masih berhenti di sini. Dua rakaat. Dibaca jadi dua. Wala ana. Kalau berhenti di sini. Wala ana. Kalau berhenti. Kalau disambung ana abid seperti itu. Jadi kita ulangi lagi. Wala ana abidun ma abadtum. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Sekali lagi gunanya Pak, bukan dumma. Saya cepat baca. Dumma Mbak. Abidun ma. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Sekali antum. Anda masih Antum. Wala segitu. Ini 4. Baik. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Bukan a'bud. Nah ini lagi bukan a'bud, jangan a'bud itu jadi hamzah. A'bud. A'bud. Dulu baru ain bukan latihannya gini Pak, latihannya gini. Jadi pertama hamzah dulu. Pertama hamzah, akhirnya baru ain. Sekarang sebagian sudah bagus. Coba. Sebagian sudah bagus tapi masih panjang.
Ma'abud kayak gitu. Ma'abud. Makanya saya sholat maghrib di sini sekarang ada baca surat Al-Kafirun atau apa namanya, kita perhatikan bacaan yang benar seperti itu. Sekali lagi, wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Sekali lagi, wala antum, atau bareng saja, 1, 2, 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Saya mau bareng-bareng kayak gini, semuanya selesai bersama-sama. Sekali lagi, 1, 2, 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah. Kita baca Al-Masnun dan Al-Kafirun bersama-sama. Bareng sama kita. Bismillah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma na'bud. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Mesti beda-beda, sekali lagi, 1, 2, 3. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dikit lagi. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah.
Ada pertanyaan Pak? Tidak ada? Ada yang bertanya seputar bacaan Quran? Oh, lidah bibir itu monyong ketika beberapa hal. Pertama ketika dhamma a'udzu itu monyong. Kemudian ketika huruf waw. Selain itu nggak usah. Oke. Apa harus a'udzu gitu? Nggak harus, jawabannya harus. Tapi untuk pembelajaran terkadang boleh seperti itu. Masalahnya ada sebagian murid yang belajar tahsin salah tangkap. Kiranya harus a'udzu ketika mau ya bisa kunu nggak harus gitu. Terus monyong bapak asalkan tidak tebel gitu. Makanya saya bisa baca a'udzu tipis kan, sedangkan a'udzu sama kan suaranya. Beda kalau misalnya a'udzu jadi tebel gitu. A'udzu, makanya sama gurunya aku bacanya a'udzu dibuka dulu biar tak tebal. Contoh lam, ul. Kalau misalnya kita bacanya ul jadi tebal ul, ya udah buka aja ul buat latihan. Ul, makanya untuk latihan dibuka ul. Meskipun nanti kalau udah bisa baca ul juga apa? Ul. Jadi nanti akan bisa sendiri. Tapi intinya untuk belajar aja. Biasanya guru memberikan dibuka, gitu. Tapi nggak harus. Jadi terus dibawa. Ul, makanya ada di Quran. Kuluhu dan ada lagi kuluhu wa qalu kuluhu dan terus monyong. Nggak harus, kecuali yang tipis ketika mau menit teman buat latihan aja dibuka. Tapi kalau sudah bisa ditutup terus. Ya. Kalau cara menekan hak setelah fir itu apakah pas V-nya atau L-nya? Baik, habis roh, habis fir. Nah jadi fir belum ada. Hanya belum ada nih fir, mesti tulis fir. Nah, kalau ada fir. Nah, kalau ada di belakang kok. Sudah? Sudah. Baik. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita dengar ceramah dan kajian dari ibu yang telah disampaikan oleh Ustaz kita anak mereka. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita. Sebagai penutup, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.